evening, everyone. Evening. Tonight is number 4 in history. Jadi malam hari ini adalah bagian keempat di dalam pembelajaran sejarah kita. And we're going to talk about the patriarchs. Dan kita akan berbicara tentang patriark. The patriarchs are Abraham, Isaac, and Jacob. Dan patriark ini adalah Abraham, Ishak, dan Yakub. Okay. God refers to himself as the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Jadi Tuhan itu selalu menunjukkan dirinya sebagai Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. And he does that because these are the only men who are following his commands on the earth at that time. Jadi dia melakukan hal itu karena inilah orang-orang yang mentaati atau mengikuti perintahnya Tuhan pada zaman itu. God has chosen Abraham to make a covenant with him. Jadi Tuhan memilih Abraham untuk memiliki perjanjian bersamanya. But he makes the covenant also with Isaac and with Jacob. Tapi dia juga membuat perjanjian kepada Ishak dan Yakub. Genesis is Kejadian. Exodus is Keluaran. I don't know. That's right. Yeah. Yes, Abraham. It's Keluaran. Yeah, and Matthews and something kiss. Something kiss apa ras? Kisah Barat. Yeah, kind of like kisses. So let's Hari look kismis. at this covenant Jadi mari kita lihat di perjanjian ini. because it's a generational covenant that God makes with Abraham. Karena ini sebuah perjanjian yang bahkan melalui generasi yang Tuhan lakukan bersama Abraham. If God made the covenant with Abraham, you would think all of his children would be in the covenant. Jadi waktu Tuhan membuat perjanjian kepada Abraham, kita akan berpikir bahwa seluruh anak-anak yang keluar dari Abraham ada di dalam perjanjian ini. But it's not. It goes to Isaac and not to Ishmael. Tapi tidak, karena itu perjanjian itu mengalir ke Ishak, tetapi tidak ke Ismail. Abraham has many sons. Jadi Abraham punya banyak anak. And Isaac also has 2 sons, Jacob and Esau. Dan Ishak itu punya 2 anak, yaitu Yakub dan Esau. And the covenant goes to Jacob and not Esau. Dan perjanjian itu terus mengalir ke Yakub, tetapi tidak kepada Esau. But when it gets to Jacob, something changes. Tapi begitu sampai di Yakub, ada perjanjian yang berubah. We're going to see that the covenant to Jacob goes to all of his sons. Dan kita akan lihat bahwa perjanjian yang dilakukan Tuhan kepada Yakub akan terus kepada seluruh anak Yakub. And no longer is just one son selected for the covenant. Dan tidak lagi hanya satu anak di antara semua anak yang terpilih sebagai nyalur perjanjian itu. And so last week, we went all the way up to the death of Abraham. Jadi minggu lalu kita terus dalam perjalanan pembelajaran kita sampai kematiannya Abraham. But we're going to start tonight learning about Isaac. Jadi kita akan mulai malam hari ini dalam pembelajaran kita tentang Ishak. So we have to back up just a little bit and Abraham comes back to life. Jadi kita akan mundur sedikit waktu Abraham masih hidup. So we're going to read in Genesis chapter 24 verses 2 through 4. Mari kita baca di Kejadian 24 ayat 3 sampai 4. Yang udah dapat boleh katakan apa? Amen. Amen. Ayat 3 sampai 4, Kejadian 24. Ayat 2 sampai 4. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahat, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang mempunyai langit dan mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan
di antara. Tetapi aku harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anak. So Abraham wants to find a wife for his son Isaac. Jadi Abraham mau untuk menemukan istri bagi anaknya Ishak. And he asked his main servant Eleazar Dan dia minta dari hambanya Eliezer itu to find a wife for Isaac. untuk menemukan istri bagi Ishak. But he says, "Oh, please, do not find him a Canaanite wife." Tapi dia katakan, oh tolong jangan temukan perempuan atau jangan ambil perempuan dari kanan. Why do you think it's important that Isaac not marry a Canaanite woman? Kira-kira siapa yang tahu kenapa begitu pentingnya untuk Ishak tidak menikahi perempuan dari kanan? Ada yang tahu dari pembelajaran kita sebelumnya? Dan kanan tertutup. Ya. Because of the curse Oh. of Canaan. Karena kutuk dari kanan. Dari pembelajaran ke Abraham's descendants are going to possess the land of Canaan. di mana keturunannya Abraham akan menguasai tanah Kanaan. And if he allows his children to marry Canaanites, it will cancel the curse. Tapi kalau anak Abraham membiarkan anaknya menikahi perempuan dari Kanaan, itu akan menghasilkan kutuk itu. Because even if his children were to take the land, if they have Canaanite blood, they're still Canaanites. Jadi kalau memang pada akhirnya si anak Abraham ini akan menguasai Kanaan, tapi kalau mereka menikah dengan Kanaan kan ada darah Kanaan di keturunan Abraham. So Eleazar goes all the way back up to Haran. Jadi Eliezer langsung naik ke atas ke utara daerah Haran. And as he's entering the little town of Haran, Dan waktu dia masuk ke daerah kota kecil Haran ini, he prays to the God of Abraham. dan dia memuji Tuhan yang Abraham. And he says, "I need your help. Dan dia katakan, aku membutuhkan pertolongan. I'm supposed to find someone from Abraham's people." Karena aku harus menemukan seseorang dari bangsanya Abraham. He said, "So that I know the right one, have the girl give me water and also my camel's water." Dia katakan, supaya aku tahu mana orang yang tepat, biarlah ada perempuan yang kasih aku air dan juga untuk unta. And it happens just like Eleazar prays. Dan benar-benar terjadi seperti bagaimana doa dari Eliezer. There's a young girl there called Rebecca or Rivka, Jadi ada perempuan muda di situ yang namanya Ribka, and he asked her for a drink of water. dan dia minta, si Eliezer minta minum air atau minta air dari dia. And she says, "Can I give your camel some water?" Dan dia katakan, si Ribka katakan, aku bisa kasih minum untamu juga nggak? So this is an amazing event that happens. Jadi ini adalah sebuah peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi di situ. Just what he prayed for happened. Apa yang dia doakan terjadi. So he knows, this Rivka, this the one. Jadi sehingga Eliezer bisa tahu bahwa ini Ribka inilah yang orang yang terpilih. And she even tells him, "You can come back to my father's house. We have hay for your camel and a place for you to sleep." Jadi bahkan si Ribka dikatakan, kamu bisa datang ke rumah bapakku, nanti ada tempat untuk kamu dan tempat untuk kamu bisa istirahat atau tidur. And then she tells him, Dan akhirnya Ribka katakan kepada dia, look in verse 24, chapter 24. lihat di pasal yang sama di ayat 24. Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Lagi kata gadis itu. It's just a short little verse. Just 24. Yep. Ya, ayat 24 saja. And it's easy for us to miss what she just said. Jadi mudah sekali untuk kita melewatkan apa yang sebenarnya sedang dikatakan dia. Because Eleazar is supposed to find a relative of Abraham. Jadi karena si
kita lihat di sini. Back in Genesis chapter 11, we see Abraham has two brothers, Nahor and Haran. Lihat bahwa kembali ke pasal 11 dikatakan bahwa Abraham itu punya saudara yaitu Nahor dan Haran. Haran is much older than the other two brothers. Haran lebih tua jauh dibanding dengan kedua saudaranya yang lain. And this is Lot's father. Dan inilah bapak dari Lot. So he had a daughter named Milcah, a son named Lot, and another son named Iscah. Jadi ada anak perempuan namanya Milka dan juga ada Lot dan Iscah. So Milcah marries her uncle Nahor. Jadi Milka itu nikah sama pamannya Nahor. Yeah, the family tree doesn't have a lot of branches. Pohon keluarganya tidak terlalu punya cabang banyak. This was a common practice in the time of Abraham. Ini adalah sebuah perilaku yang biasa dan umum terjadi di zamannya Abraham. He even wants one of his family to marry for Isaac. Bahkan dia ingin salah satu keturunan dari keluarganya bisa nikahin si Ishak. So her mother is Milcah. I'm sorry. So let's look at Nahor marries Milcah, Jadi Nahor itu nikah sama Milka and they have a son named Bethuel. dan anak mereka namanya Betuel. And Bethuel has two children, Dan Betuel punya dua anak. Laban and Rivkah. Jadi Laban dan Ribka. So this is Abraham's great niece, I guess you would say. Jadi ini seperti keponakan jauhnya Abraham. So Eliezer is super excited. Jadi Eliezer sangat bersemangat sekali terhadap hal ini. He's found Rebecca, who is a beautiful girl. Jadi dia ketemu dengan Ribka yang perempuan yang cantik. She's part of the family, Dia bagian dari keluarganya. and she fulfilled the request that Eliezer had for God. Jadi Ribka juga memenuhi permohonan si Eliezer yang dikatakan kepada Tuhan. You ever wondered, maybe how would Rebecca want to marry someone she's never met before? Pernahkah teman-teman bertanya gimana ceritanya Ribka mau nikah kepada orang yang belum ketemu sebelumnya? Because Eliezer says, I'm here to get a wife for my master's son. Karena di sini Eliezer katakan dia mau cari istri buat tuan anak tuannya. And she says, I will go and marry him. Dan dia langsung Ribka katakan aku akan pergi dan nikahi orang itu. I always thought that was a little strange, maybe brave, I don't know. Dan saya selalu berpikir itu hal yang aneh dan atau mungkin karena Ribka sangat berani. But Eliezer says, I am from Abraham, Haran's brother. Jadi tetapi Eliezer katakan bahwa aku dari Abraham yang adalah saudaranya Haran. So Laban, which is Rebecca's brother, Jadi si Laban yang saudaranya si Ribka and Rivka's father, Bethuel, dan bapaknya si Ribka, Betuel. they begin to talk. Jadi mereka mulai berbicara And we're going to read verse 50 and 51. dan mereka mulai berbicara dengan di ayat 50 dan 51. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. They recognized, oh, this is from the Lord. Dia menyadari bahwa oh ini dari Tuhan. Mereka menyadari kalau oh ini dari Tuhan. And this is why I believe Rivka had such great faith to do it. Saya percaya itulah kenapa Ribka sangat punya kepercayaan melakukan hal ini. She could recognize that the Lord had selected her. Dia bisa menyadari bahwa kalau Tuhan sudah memilih dia. Even though it was a scary thing to do, Rebecca had great faith. Walaupun ini hal yang sangat menakutkan untuk dilakukan, tapi Ribka dengan penuh kepercayaan melakukan itu. Now you must understand that
Jadi, tapi teman-teman harus menyadari bahwa Abraham ini melayani Tuhan yang Maha Tinggi. And his family back in Haran, they're still pagan. Jadi, tetapi keluarga besarnya si Abraham yang tinggal di Haran itu masih penyembah atau mempercayai pagan. But they're not Canaanites. Tapi mereka bukan orang Kanaan. They are the sons of Shem. Tapi mereka adalah anak-anak dari Sem. And we're about to find out the story gets, the family gets even more mixed because of the son Laban. Jadi nanti kita akan juga lihat bagaimana akhirnya keluarganya juga bercampur bersama-sama setelah cerita tentang Laban. But we're going to look at that in just a minute. Tapi kita akan lihatnya nanti. So Isaac takes Rebekah to be his wife. Dan pada akhirnya Ishak mengambil Ribka menjadi istri. Not much is written about Isaac, Tidak banyak hal tertulis tentang Ishak di Alkitab, except for he does the exact same thing with Abimelech as his father does. jadi kecuali dengan apa yang dilakukan Ishak itu sama dengan yang dilakukan bapaknya dan juga Abimelech. He tells Abimelech, "Oh, she's my sister." Jadi dia katakan kepada Abimelech bahwa dia adalah saudaraku. Si Ribka itu saudaranya. But Abimelech sees them maybe kissing. It says they were very open with each other. Jadi Abimelech mulai melihat bahwa mereka begitu sangat terbuka dan sangat dekat satu dengan yang lainnya. So Abimelech tells Isaac, "Why you told me she's your sister?" Dan Abimelech katakan ke Ishak, kenapa kamu kasih tahu aku kalau dia adalah istrimu, saudaramu? Abimelech is like, "What's wrong with you people?" Abimelech katakan, apa sih kamu tuh? Kenapa sih? Yeah, but they are all still family. Mereka semua masih keluarga. Jadi sister. And a long time until Rebecca can have a child. Akhirnya banyak waktu yang akhirnya Ribka bisa mempunyai anak. So maybe it runs in the family. Maybe it's hereditary. Mungkin nggak tahu gimana ceritanya karena nggak banyak tertulis tentang dia. You keep marrying your cousins, and at some time you're gonna have some genetic problems. Kamu terus menikahi saudaramu, ada satu titik mungkin akan ada masalah genetik. But eventually, she gets pregnant, Tapi pada akhirnya dia menikah, dia punya anak. and she thinks something's not right. Dan dia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang nggak benar di sini. It's like the two children are fighting in her womb. Seperti dua anaknya itu di kandungan itu selalu bertengkar. And it said that God spoke to Rebecca Dikatakan bahwa Tuhan berbicara kepada Ribka in chapter 25, verse 23. di pasal 25 di ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada di dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. So Rebecca knew the younger would be over the old. Jadi bahkan Ribka tahu bahwa yang muda akan menghamba dari yang tua. And so Esau is the first one to come out. Jadi Esau itu yang pertama kali lahir. And as they're pulling out Esau, they realize that the other child is holding on to his foot. Jadi waktu mereka menarik Esau, mereka baru sadar bahwa anak yang lain itu narik kakinya si Esau. That means even from a baby, Jacob knew was fighting for the promise. Jadi bahkan dari semenjak bayi Yakub tahu bahwa dia harus berjuang untuk perjanjian itu. They were fighting in the womb to see who would get in position to come out first. Mereka berperang terus di dalam rahim untuk melihat siapa yang kira-kira akan keluar duluan. But we will find out that Esau is a stronger man.
Dan kita akan lihat juga bahwa akhirnya bahwa Esau itu adalah pria yang kuat. But Jacob is determined, even after Esau comes out of the womb, he's still fighting for it. Tapi Yakub benar-benar sangat tekun sekali untuk berjuang untuk hal itu. Bahkan waktu dia mau lahir pun dia masih pegang kakinya Esau. And Jacob's life is the story of him trying to get the promise of God. Jadi cerita kisah hidup Yakub adalah cerita di mana dia terus mencoba untuk mendapatkan janji perjanjian Tuhan. So Isaac and Rebekah have Esau and Jacob. Jadi Ishak dan Ribka mendapatkan anak yaitu Yakub dan Esau. And Esau and Jacob will become nations. Jadi Esau dan Yakub akan jadi bangsa. We know Jacob will become the nation of Israel. Kita tahu semua bahwa Yakub akan menjadi bangsa Israel. And Esau will become Jadi Esau akan jadi Edom the nation of Edom. dan dia menjadi bangsa Edom. You can see the location of the kingdom of Edom. Teman-teman bisa lihat lokasinya dari kerajaan Edom. And so the story of Jacob is his attempt to get God's promise and blessings from Esau. Dan cerita dari Yakub bahwa bagaimana dia mencoba terus berjuang untuk mendapatkan perjanjian itu dari yang ada di Esau. To Jacob, this meant everything. Bagi Yakub ini hal yang paling berarti bagi dia. But to Esau, it meant nothing. Tapi bagi Esau ini tidak terlalu berarti. And so one day, Jadi suatu waktu Jacob has an idea. jadi Yakub punya ide. He convinces Esau to give up his birthright for some soup. Dia menawari si Esau untuk gimana dia bisa mendapat hak kesulungan itu dengan menawari hanya semangkok sup. And we can clearly see that Esau cares nothing of his birthright. Dan kita benar-benar bisa lihat bahwa Esau tidak terlalu peduli terhadap hak kesulungan dia. That birthright is who continues the covenant that was made to Abraham. Padahal hak kesulungan itu adalah posisi di mana dia akan meneruskan perjanjian yang Tuhan sudah miliki bersama Abraham. And it's supposed to go to the firstborn. Dan seharusnya itu melewati atau datang melalui anak sulung. But Jacob still has not let go of his brother's guilt. Tapi dia tidak pernah benar-benar Yakub tidak pernah benar-benar melepaskan dari si Esau. So he does get Esau to give up the birthright. Ya, dia akhirnya mendapatkan si Esau itu mau menyerahkan hak kesulungannya. But there's also a blessing of the firstborn. Tapi juga ada berkat bagi anak sulung. And Jacob wants that also. Dan Yakub mau itu juga. So Jacob and his mother come up with a plan. Dan Yakub dan ibunya punya ide dan rencana. Why does the mother want Jacob to have it so much? Kenapa mamanya mau banget si Yakub supaya dapat hak kesulungan itu? Why does Rebecca care more for Jacob than Esau? Kenapa Ribka lebih peduli kepada Yakub daripada Esau? It's clear Isaac loves Esau more than Jacob. Ya sangat-sangat bisa sangat jelas sekali bahwa Ishak lebih mencintai atau mengasihi Esau daripada Yakub. But Rebecca remembers what God said to her when she was still pregnant. Tapi Ribka benar-benar sadar terhadap apa yang Tuhan katakan kepada dia waktu anak-anak ini masih dalam rahim. And is that the younger would rule over the older. Di mana yang muda akan berkuasa terhadap yang tua. So they put some skin on, some hairy skin, goat skin on Jacob. Dan dia Ribka menaruhkan bulu-bulu domba itu kulitnya Yakub. And he pretends to be Jacob because at this point Isaac can no longer see. Jadi akhirnya dia pura-pura untuk menjadi Esau karena waktu itu Ishak sudah nggak bisa lihat. And Isaac gives Jacob Esau's blessing. Jadi akhirnya si
Esau kepada Yakub. When Esau finds out, he's going to try to kill Jacob. Ya, waktu Esau tahu tentang hal ini, dia mencoba untuk membunuh Yakub. And Isaac said, what is done is done. I cannot change it. Dan Ishak katakan apa yang sudah terjadi, ya sudah terjadi. Saya tidak bisa mengubahnya lagi. So Isaac tells Jacob, you need to get out of here and go to Haran. Jadi si Ishak kasih tahu Yakub, untuk kamu harus pergi dari sini dan ke Haran. Because your brother will kill you. Karena saudaramu akan bunuh kamu pasti. Look at in chapter 27, verse 43. Lihat di pasal 27 ayat 43. Jadi sekarang anakku, dengarlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran. He says, go to Laban, my brother. Jadi dikatakan ke Laban saudaraku. So now we look at how Laban is Rebekah's brother. Jadi kita bisa lihat bahwa si Laban ini sama saudaranya si Ribka tadi. Let's go back. I'll show you the. This one. You see Rebekah and Laban are brothers. Lihat bahwa Laban dan Ribka itu saudara. Now, Jacob has to leave and go all the way up to Haran and hide with Laban. Jadi si Yakub harus lari jauh ke utara untuk ke Haran dan bersembunyi dan bersama Laban. But something happens when he goes to hide with Laban. Tapi sesuatu terjadi waktu dia bersembunyi di Laban. Look at the next chapter, 28, verse 1 and 2. Lihat di pasal 28 ayat 1 dan 2. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah pergilah kepada Haran, ke rumah Betuel, ayah ibumu, ya, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibu. So Isaac says, you need to go back and take one of the daughters of Laban. Jadi Ishak katakan, Yakub, kamu harus balik dan ambil salah satu istri dari anaknya si Laban. So that branch of the family tree does not spread. Lihat bahwa cabang dari pohon keluarga itu tidak berkembang jauh. They just keep marrying in that bloodline. Jadi mereka terus menikahi seluruh yang sedang. Well, I already have a picture here. Lihat ini. So when Jacob goes and stays with Laban, Jadi waktu Yakub pergi dan tinggal bersama Laban, he starts working for him and begins to prosper. dia mulai bekerja untuk Laban dan mulai berhasil. And Laban said, Jacob, what can I do to bless you? You are my family. You should not work for free. Jadi si Laban katakan, gimana caranya aku membalasin berkali ini karena walaupun kamu keluarga, kamu harusnya nggak bekerja dengan cuma-cuma. And Jacob says, well, since you asked, Ya karena kamu tanya ya. I'd like to work for Rachel so she can be my wife. Jadi aku mau kerja untuk Rahel supaya dia bisa jadi istri. And we know that Jacob is a trickster. Ya, jadi kita tahu semua bahwa Yakub ini adalah penipu. He stole the birthright and the promise from Esau. Jadi dia mencuri dari hak kesulungan itu dari Esau. And now he's going to figure out how to make even more, become more prosperous by tricking Laban. Dan dia mencoba untuk melihat gimana caranya aku bisa lebih berhasil dengan cara menipu si Laban. But maybe Laban was a little more trickier than Mungkin Laban lebih ahli menipu daripada Yakub. because Jacob works for 7 years Karena Yakub kerja untuk 7 tahun and he gets Leah instead of Rachel. dan dia dapatkan Lea malah bukan dapat Rahel. And so
7 tahun lagi untuk Rahel. So when he finally gets all of his time spent, Laban, he becomes more prosperous than Laban. Dan akhirnya waktu dia menghabiskan semua waktunya, akhirnya dia lebih sukses atau berhasil daripada Laban. And Laban and his house is a little upset with Jacob tricking him. Dan akhirnya si Laban agak nggak suka terhadap gimana Yakub menipu dia. And so Jacob has to flee from Laban. Dan Yakub akhirnya harus lari dari Laban. On his way back, he's got to go back to the land where Esau is. Dan waktu dia OTW pulang balik terus dia, waduh, saya harus balik ke tanah di mana Esau di situ. He can't live in Haran anymore. Dia nggak bisa tinggal di Haran lagi. And now he's scared to go back to the area where Esau is at. Sekarang dia takut untuk bisa ke area di mana Esau di situ. So he starts praying to the Lord. Dan dia mulai berdoa pada Tuhan. And it says that a angel appears to him. Dan dikatakan bahwa malaikat itu menampakkan diri kepada dia. And it said that Jacob wrestled with this angel. Dan dikatakan bahwa Yakub itu bergumul dengan malaikat ini. And Jacob refused to let go. Dan Yakub tidak mau membiarkan malaikat ini pergi. The angel says, "Let me go." Biarin aku pergi. And I think Jacob was wrapped around his leg. He said, "I'm not letting you go till you bless me." Merangkul kakinya si malaikat ini dan bilang, aku nggak biarkan kamu pergi sampai kamu berkata aku. Just like he was with Esau in Esau's field. Seperti bagaimana si Yakub dengan Esau waktu terus memegari tumit si Esau. And so Jacob gets his name changed. Akhirnya pada Yakub namanya dirubah. The angel says, "Okay, I will bless you." Dan mereka itu katakan, ya, aku akan memberkati engkau. And so the angel changes Jacob's name to Israel. Pada akhirnya si Yakub diubah, nama malaikat itu namanya jadi Israel. But the angel also changes Jacob's heart. Tapi malaikat itu juga merubah hati si Yakub. And now he's going to go and make things right with his brother Esau. Dan sekarang dia akan pergi dan membereskan hubungannya kepada saudaranya Esau. Now, Jacob married Leah and Rachel. Sekarang Yakub menikahi Leah dan Esau. And Leah, she had many sons for Jacob. Dan Leah punya banyak anak bagi Yakub. But Rachel, just like Isaac and just like Abraham, they were having problems having a child. Jadi seperti bagaimana, tapi Rahel seperti bagaimana Ishak dan Yakub, mereka punya sedikit masalah gimana dia dapat punya anak. So Rachel tells Jacob, "Take Bilhah, my servant, and she can have children." Jadi Rahel katakan ke Yakub, ambil Bilhah budakku atau hambaku untuk bisa punya anak. And after 2 children from Bilhah, Jadi setelah 2 anak dari Bilhah, Rachel has her own child. dan akhirnya Rahel melahirkan anaknya sendiri. His name is Joseph. Namanya adalah Yusuf. And now Leah, this competition, who's going to produce the most sons for their husband? Dan Leah berhati jadi seperti kompetisi siapa yang akan menghasilkan lebih banyak anak. So Leah says, "Take my servant Zilpah and have children with her." Dan Leah katakan, ini ya, ambil hambaku si Zilpah untuk punya anak lagi. So Jacob ends up having 12 sons. Akhirnya Yakub punya 12 anak. And these are who their mothers are. Dan inilah siapa ibu-ibunya. Now 2 of them are wives and 2 of them are servants. Jadi 2 itu istri, 2 itu hamba. But Jacob, a very busy guy. Dan Yakub agak orang yang sibuk. Now you will notice, look at some of these names. Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun. What do you recognize about these names? Jadi sekarang kalau teman-teman lihat nama-nama ini, bahwa ini kira-kira nama-nama apa? They're going to become the tribes
of Israel. Dan ini menjadi suku Israel. When we say tribe of Israel, we think tribes of the country Israel. Jadi ketika kita berpikir mengatakan suku Israel, terus kita berpikir bahwa oh suku negara Israel. But actually, the tribes of the son, they are sons of their father, Israel. Jadi sebenarnya bahwa ini adalah suku dari bapaknya Israel atau bapaknya yang namanya Israel. Yes, they will name the land of Canaan Israel. Ya, pada akhirnya mereka menamai daerah tanah Kanaan itu negara Israel. But the tribes of Israel are the sons of Israel. Jadi tetapi suku Israel itu adalah anak-anaknya Israel. So the review is Jacob steals Esau's birthright in chapter 27. Jadi reviewnya adalah bagaimana Yakub mencuri ke hak kesulungan itu di pasal 12. In chapter 28, Jacob had Pasal to 27. Jacob had to leave and go to Haran. Dan pada akhirnya di pasal 28 Yakub harus pergi ke Haran. In chapter 28, when he's coming back into the land, God repeats the Abrahamic covenant to Jacob. Dan pada akhirnya di pasal 28 sampai 31 sekitar pasal 28 itu Tuhan memberikan kembali perjanjian yang dikatakan kepada Abraham. And chapters 29 through 31 is his trip back into the land of Canaan. Dan pada akhirnya di pasal 28 sampai 31 adalah perjalanan dia kembali ke tanah Kanaan. And chapter 32 is Jacob wrestles with God. Dan pasal 32 di mana Yakub itu bertemu dengan Tuhan. And then the story changes. Dan terus ceritanya langsung berubah. One of the sons, we learn about one of the sons more than the others. Jadi kita belajar banyak tentang salah satu anak-anak ini daripada anak-anak yang lain. Now Jacob has 12 sons, but one of them we know a lot about. Ya memang Yakub punya 12 anak, tapi ada satu anak yang kita lebih tahu daripada anak-anak yang lain. And his name is Joseph. Namanya adalah Yusuf. So now you know where Joseph is in the whole story of the Bible. Dan sekarang kita tahu bahwa di mana Yusuf itu dan seluruh cerita di dalam Alkitab. We were talking in the van on the way over here Kita ngobrol di mobil tadi OTW ke sini. that sometimes in Sunday school they can learn about Joseph, Dan terkadang di dalam sekolah minggu mereka bisa belajar tentang Yusuf, and then the next week they might learn about Jesus, dan langsung minggu depannya langsung belajar tentang Yusuf. and then the next week they learn about David and Goliath, Langsung minggu depannya mereka belajar tentang Daud dan Goliat. and they have no idea how the big story goes. Sehingga anak-anak tidak benar-benar tahu bagaimana sebenarnya cerita gambaran besar itu. So now we know where Abraham comes from, Dan sekarang menjadinya kita tahu bahwa dari mana Abraham itu berasal. Abraham goes to a land that was promised, Jadi Abraham pada akhirnya ke tanah di mana sudah dijanjikan bagi dia is passed on to his son Isaac. dan diteruskan kepada anaknya Ishak. From Isaac is passed on to Jacob. Dari Ishak diteruskan lagi ke Yakub. And now we come to the story of Joseph. Dan sekarang kita sampai di cerita si Yusuf. Joseph was Jacob's favorite. Jadi Yusuf itu adalah anak yang paling disayangi oleh si Yakub. I believe he was the favorite because Rebecca was his favorite. Rachel was his favorite. Ya, saya rasa bahwa Yusuf adalah yang paling disayangi karena Rahel itu yang paling juga disayangi oleh si. And so when they finally had a son, that was his favorite. Nah, pada akhirnya si Rahel bisa punya anak. Akhirnya anak itu jadi yang paling disayangi. But the 11 other brothers, Joseph was not their favorite. Tapi bagi 11 saudaranya Yusuf yang lain, oh Yusuf bukan saudara yang difavoritkan atau disayangi. Joseph used to tell them about dreams that God gave him. Jadi Yusuf selalu menyatakan tentang mimpi-mimpi yang Tuhan berikan kepada dia. And in the dream, it sounded like maybe Joseph was going to rule over all the other brothers. Dan di dalam mimpi-mimpi itu terdengar seperti Yusuf akan selalu berkuasa
Akhirnya saudara yang lain itu punya rencana untuk menyingkirkan si Yusuf. His brothers throw him into a well, Jadi saudara-saudara yang membuangnya Yusuf ke sumur. and I believe it's Reuben who wants to maybe rescue Joseph. Saya percaya bahwa Ruben pada akhirnya yang mau waktu itu punya kehendak sedikit menyelamatkan si Yusuf. But they decide, let's just sell him. They met some actual Ishmaelites. Jadi akhirnya mereka menjualnya, mencoba menjualnya dan mereka bertemu keturunan dari Ismail. And they said, oh, let's sell him to these Ishmaelites. Dan terus akhirnya dia kata, oh ayo kita jual dia ke orang-orang Ismail itu. These Ishmaelites, which are Arab traders, are on their way to Egypt. Jadi keturunan Ismail ini yang adalah pedagang Arab ini waktu mereka berperjalanan ke Mesir, They're bringing myrrh, frankincense, and oils. mereka bawa seluruh minyak mur dan seluruh minyak yang lain. Things that the Egyptians used to embalm their dead. Di mana itu dipakai untuk memandikan jenazah orang Mesir. And so they buy Joseph. Akhirnya mereka membeli Yusuf And they're going to go sell him in Egypt. dan orang-orang ini akan menjual si Yusuf di Mesir. And his brothers take Joseph's special coat and they tear it and put blood on it. Dan saudara-saudaranya itu ambil jubah yang khusus yang spesial punya Yusuf itu dan merobek-robeknya dan taruh darah. And Jacob is heartbroken because he thinks Joseph has died. Dan akhirnya Yakub sangat sedih karena dia tahunya bahwa si Yusuf meninggal. Now, Joseph gets sold to a man called Potiphar. Jadi pada akhirnya Yusuf akhirnya dibeli oleh Potifar. And everything is going great Semuanya terus berjalan baik until Potiphar's wife has crush on Joseph. sampai pada akhirnya si istri dari Potifar itu tertarik kepada Yusuf. And because he rejects her, she decides to have him done away with. Put it in there. Karena si Yusuf menolak istri Potifar ini terus adalah di penjara aja. Joseph goes to jail for many years. Dan akhirnya Yusuf di penjara untuk bertahun-tahun. And while he's in jail, he meets the Pharaoh's baker and Pharaoh's cupbearer. Jadi si waktu di penjara si Yusuf ketemu sama juru roti dan juru minumnya Firaun. And he interprets their dreams. Dan dia bisa menerjemahkan atau mengartikan mimpi mereka. And the cupbearer, Joseph, told him, "You're going to be set free." Dan si juru minum ini katakan, oh kamu akan dibebaskan. And he says, "When you get out, remember me." Jadi dikatakan kalau kamu keluar dari penjara ini ingatlah aku. Because not long, well, a couple of years later, Pharaoh starts having dreams. Dan memang nggak lama atau beberapa tahun setelah itu akhirnya Firaun punya mimpi. And nobody can interpret them. Dan tidak ada satupun orang dapat mengartikannya. And the cupbearer goes, "I know someone who can interpret it." Dikatakan, oh juru minum itu, aku kayaknya dengar, saya tahu siapa yang bisa mengartikan mimpi. And so they get Joseph from the prison. Dan pada akhirnya mereka ngambil Yusuf dari penjara ini. And he begins to interpret Pharaoh's dreams. Dan akhirnya dia mulai mengartikan mimpi dari Firaun. And the dreams are that there's going to be 7 years of plenty and 7 really bad years of drought. Dan di mimpinya itu adalah akan ada 7 tahun perkelimpahan dan 7 tahun kekurangan. And Joseph tells Pharaoh, we need to save during the time of plenty, so when the drought comes, we can continue to live. Jadi akhirnya si Yusuf memberitahu Firaun bahwa waktu kita punya masa berkelimpahan selama 7 tahun, kita harus menyimpannya sehingga ketika 7 tahun kekinian mereka tetap punya makanan. And Pharaoh's so impressed, he makes Joseph
Firaun sangat takjub terhadap Yusuf dan dia menaruh si Yusuf sebagai orang nomor 2. So between 10 and 14 years later, the famine is extremely severe. Ya, sekitar 10 sampai 14 tahun berikutnya ke akhirnya kekeringan itu benar-benar terjadi sangat-sangat parah. About halfway through the famine, the whole world begins to starve. Jadi sekitar setengah dari masa kekeringan itu seluruh dunia mulai terjadi kelaparan. Except for Egypt. Kecuali Mesir. Look at chapter 41, verses 53. Lihat bahwa pasal 41 dan ayat 53. It says dash 54, but it may just be 53. The famine was in all lands, but there was no slavery. It's 53 and 44. 53 dan 54 ya. Setelah lewat 7 tahun berkelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh Mesir, negeri Mesir ada roti. So Egypt had bread when no one else had any food. Jadi Mesir punya roti waktu tidak ada seorang pun di luar Mesir itu mempunyai makanan. And one of the places where it was most severe was in Joseph's hometown. Jadi salah satu tempat yang sangat parah adalah di kampung halaman Yusuf. Because Joseph is from the Negev desert. Karena Yusuf itu berasal dari padang gurun Negev. That's where Abraham chose to live. Itulah di mana Abraham memilih untuk hidup. And so Jacob tells his sons, go to Egypt and get food. Sehingga Yakub memberitahu anak-anaknya, coba ke Mesir dan ambil makanan, Or we're all going to die. atau kita semua akan mati. And so they go, but they leave the youngest son, Benjamin. Jadi dia pergi, tapi dia tinggalkan anak yang paling bungsu, Benyamin. So his brothers come to Egypt. Dan pada akhirnya itu saudara-saudaranya Yusuf datang ke Mesir. And they come to Joseph and ask him for food. Dan dia datang ke Yusuf dan minta makanan. But they don't recognize Joseph. Tapi mereka nggak kenal Yusuf. Because he's dressed like an Egyptian. Karena dia pakai pakaian kayak orang Mesir. He's been in Egypt for 20-something years. Karena dia sudah di Mesir pada waktu itu sekitar 20-an tahun. And he's speaking Egyptian. Dan bahkan dia berbicara dalam bahasa Mesir. But Joseph recognizes his brothers. Tapi Yusuf mengenali saudara-saudaranya. And he tells them, he asks them about their family. Dan akhirnya Yusuf tanya soal saudaranya. And he says, I'll give you food, but you must bring me the youngest son. Dia katakan, aku kasih kamu makanan, tapi kamu harus bawa saudaramu yang paling bungsu. I want to meet this Benjamin. Saya mau ketemu nih Benyamin ini. So they go back, they get Benjamin, and then they return to Egypt. Sehingga mereka balik lagi, ambil Benyamin dan balik ke Mesir. And so they approach Joseph again to get food. Dan mereka mulai mendatangi Yusuf lagi untuk dapat makanan. Now Joseph is going to test his brothers. Sekarang Yusuf mau menguji saudara-saudaranya. They left Benjamin the first time because he was Jacob's favorite son. Mereka meninggalkan Benyamin waktu perjalanan pertama kali karena Benyamin menjadi anak yang paling disayangi lagi oleh si Yakub. And so Joseph is going to test his brothers. Akhirnya Yusuf mau menguji saudara-saudaranya. He's going to hide a silver cup in Benjamin's bag. Dia menyembunyikan cawan perak itu di tasnya atau tasnya si Benyamin. He's going to accuse Benjamin of stealing and sentence Benjamin to death. Dia mau menuduh Benyamin mencuri dan menghukum si Benyamin. And he wants to see the other brothers' reaction. Dan dia mau lihat gimana reaksi dari saudara-saudaranya. Because he knows his brothers hate their father's favorite son. Karena dia benar-benar mengetahui kalau saudara-saudaranya selalu membenci orang yang disayangi, paling disayangi oleh bapaknya. And
And so in chapter 42, we see Jadi di pasal 42 kita akan lihat di situ Joseph's brothers come to Egypt. saudara-saudaranya Yusuf datang ke Mesir. Chapter 43, they bring Benjamin. Dan pasal 43 dia membawa Benyamin balik. Chapter 44, Pasal 44 Joseph reveals to his family who he is. dia memperlihatkan siapa dia sebenarnya kepada saudara-saudaranya. Because when he finds the cup in Benjamin's bag, Karena waktu dia menemukan cawan perak itu di tasnya si Benyamin, the older brothers begin to offer their life instead of his. dan kakak-kakaknya si Benyamin mau mengorbankan diri bagi Benyamin, bukan menyerahkan Benyamin. And Joseph can see his brothers have changed. Dan Yusuf dapat melihat bahwa saudara-saudaranya sudah berubah. They no longer hate the father's favorite, they will give their life for him. Jadi mereka tidak lagi membenci anak yang paling disayangi oleh bapaknya, tapi malah akan memberikan dirinya untuk mengorbankan. And so Joseph reveals to his brothers who he is. Akhirnya Yusuf memperlihatkan siapa dia sebenarnya ke saudara-saudaranya. And he tells them, go back and bring all of our father's house to Egypt. There is plenty of food here. Jadi dia katakan bahwa pulang dan bawa seluruh keluarga kita untuk kembali ke Mesir karena di sini banyak makanan. So they go back and bring the entire family to live in Goshen, which is in Egypt. Pada akhirnya seluruh Yakub dan bawa seluruh keluarganya untuk kembali ke Goshen atau dalam Mesir. So this is how God's people get to Egypt. Inilah bagaimana akhirnya umat Tuhan bisa ada di Mesir. We know that God told Abraham, your descendants will be Egyptian slaves for 400 years. Ya, kita tahu bahwa Tuhan pernah menyatakan kepada Abraham bahwa ya keturunanmu akan menjadi budak di Mesir selama 400 tahun. And this is how all of the tribes get in to Egypt. Dan cerita ini adalah bagaimana pada akhirnya seluruh suku ini bisa masuk ke Mesir. So next week we will talk about Moses, but it's 400 years later. Dan minggu depan kita akan berbicara tentang Musa yang adalah 400 tahun setelah kejadian ini. And we will look at God's deliverance of Israel out of Egypt. Dan kita lihat bagaimana Tuhan mengeluarkan Israel dari Mesir. This famine that's recorded in the scriptures, Jadi kelaparan ini yang tercatat di dalam Alkitab tadi, it caused the collapse of the Bronze Age. jadi ini membuat kehancuran bagi zaman atau era bumi. During this time, there were a great nation called the Hittites in the north. Jadi waktu zaman itu ada kelompok bangsa yang disebut kaum Het, itu bagian utara. The Assyrians were just starting to become a people group. Jadi orang Syria itu waktu itu baru mulai menjadi kelompok masyarakat. But the Hittites prevented them from becoming powerful. Tapi orang Het itu menahan orang Syria ini supaya orang Syria ini tidak menjadi berkuasa. To the west was the Mycenaeans. Jadi sebagian yang timur ada orang Assyria And to the south was Egypt. dan pada selatan orang Mesir. These were the four great nations of the Bronze Age. Jadi ini adalah kelompok masyarakat atau bangsa-bangsa yang besar waktu era atau zaman dulu. But because of this famine, the Hittites of Hatiland, their kingdom collapses. Tetapi karena kelaparan ini, bangsa Het itu akhirnya hancur. And Egypt rose to become a superpower. Dan akhirnya Mesir itu berkembang menjadi yang berkuasa. But the Egyptians never tried to dominate the world. Tapi orang Mesir tidak pernah mencoba untuk mendominasi atau berkuasa di keseluruhan dunia. And so if you research the Bronze Age, Jadi kalau teman-teman mulai meriset tentang
zaman perunggu. there's a period of about 400 or 500 years where these countries slowly disappear. Jadi ada sekitar periode sekitar 400 atau 500 tahun di mana negara-negara ini lama-lama menghilang. And at the end of the Bronze Age, for some reason, Egypt also loses its great power. Tapi pada akhir dari masa nunggu ini, untuk suatu alasan yang lain bahwa akhirnya Mesir juga hilang kuasanya. But we're going to learn about that next week. Tapi kita akan belajar itu minggu depan. And so we're going to start following world history and Bible history. Jadi minggu depan kita akan mulai ada di mengikuti sejarah dunia dan juga sejarah Alkitab bersama. We're going to finish off the Bronze Age and start talking about the Iron Age. Jadi kita akan menyelesaikan era perunggu dan akan masuk di mana era metal, iron, besi. So far, we've not gone very far. Jadi ya sejauh ini kita belum terlalu jauh. Oh, it looks far on there, but that's the big picture. Ya tadi kayaknya jauh tapi ini sebenarnya sepanjang sejarah yang panjang. So we've got a long ways to go. Jadi kita masih masih panjang perjalanan pengajaran ini. We've only finished the first book of the Bible, Genesis. Kita baru saja menyelesaikan hanya satu kitab dalam Alkitab Kejadian. So next week we will pick up in Exodus. Jadi minggu depan kita akan mulai di kitab Keluaran. We're at 1 hour, so that is the end of our teaching. Jadi kita sudah 1 jam, jadi ini adalah